Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, benarkah aksi marah-marah Risma ini sudah di luar batas? Apalagi publik tak melihat gaya marah-marah yang dipraktikkan Risma sejak menjabat sebagai wali kota Surabaya itu efektif dan membawa perubahan positif di Kementerian Sosial. Kami akan mengulasnya bersama Deputi 2 Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Kepresidenan Abednego Tarigan dan juga pengamat komunikasi politik Cipta Lesmana. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Malam, Mas Wahyu. Baik, Prof. Cita, Bang Abednego, saya ingin ke Anda dulu, Bang Abednego. Apa tanggapan Istana terkait dengan kerap viralnya video yang menunjukkan Mensos Tri Risma hari ini memarahi staf atau siapapun di depan publik? Terkait dengan itu, kami tidak ada penilaian khusus ya, karena memang kalau dilihat juga Ibu Risma memang dari Surabaya juga secara konsisten gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi beliau begitu. Karena memang kalau kami di KSP lebih concern kepada bagaimana agenda-agenda yang ditetapkan oleh Bapak Presiden dan program-program kerja itu bisa dilaksanakan. Jadi kami ingin mencoba untuk melihat fokus kepada penyelesaian penanganan isu ataupun agenda-agenda program pembangunan yang dilaksanakan oleh kementerian lembaga terkait. Gitu, Mas Wahyu. Jadi tidak pernah ada pembahasan terkait aksi Bu Risma ini ya di KSP atau oleh Presiden sendiri? Kalau kami di KSP tidak ada pembahasan khusus terkait dengan itu ya, Mas Wahyu. Tapi kami nggak tahu apakah ada pembahasan khusus Ibu Risma dengan Bapak Presiden terkait dengan hal ini. Tetapi lagi-lagi karena memang sesuai dengan yang peran kami di KSP adalah mengawal agenda-agenda dan program-program prioritas Presiden. Dan memang terkait dengan di Kementerian Sosial, ada satu yang memang jadi agenda penting, yaitu reformasi perlindungan sosial kita. Dan memang ini banyak berkaitan dengan perbaikan dan update terkait dengan data kesejahteraan sosial kita. Memang kita ini punya problem serius terkait dengan soal updating data ini. Ya, kesimpang siuran data, ketidakakuratan data yang itu sebenarnya menjadikan alasan Bu Risma marah-marah, tetapi itu digambarkan dengan aksi yang ternyata menuai polemik di tengah masyarakat. Atau apakah Presiden pernah berbicara empat mata oleh Bu Risma mungkin? Kami tidak mengetahui ya terkait dengan hal itu, karena yang memang menjadi tugas kami itu tadi saya sampaikan itu memang lebih kepada mengawal dan kemudian juga membangun komunikasi dengan kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Sosial. Begitu, Mas Wahyu. Oke, baik. Saya ingin ke Prof. Cipta Lesmana. Prof, Anda melihat apa yang ditunjukkan oleh Bu Risma ini bagaimana secara komunikasi politiknya? Ya, banyak orang yang bertanya-tanya, juga bertanya kepada saya, ini Bu Risma marah-marah kenapa ya? Apa ini sudah karakter, atau dia mangkel dengan birokrasi yang jelek, atau dia menggunakan apa yang kita sebut fear arousing communications dalam ilmu komunikasi. Nah, atau bersandiwara, atau menjelang 2024. Jadi banyak kemungkinan. Ya, yang mana kemungkinan yang paling dekat, Prof? Ya, ini kombinasi saya kira ya, kombinasi. Saya sudah melihat paling sedikit 4 kali Bu Risma marah-marah semenjak dilantik sebagai Mensos. Ya. Kita berkomunikasi punya tujuan, selalu punya tujuan. Jadi tujuannya apa marah-marah? Nah, kita tidak tahu. Kita berkomunikasi punya tujuan, lalu kita mewujudkan tujuan itu dengan komunikasi. Pertanyaan, apakah Bu Risma dengan marah-marah itu tujuan komunikasinya tercapai atau tidak? Hanya dia yang mengetahui. Tapi kalau kita tanya banyak orang menyesalkan, ya, menyesalkan dan akan mencoreng nama baik Ibu Risma sebagai Menteri Sosial. Bukan hanya Ibu Risma, menurut saya juga akan mencoreng wajah pemerintahan Jokowi. Nah, saya berharap Jokowi segera manggil Bu Risma, memberikan yang halus jewer gitu. Jangan begitu Bu, ini juga mencoreng begitu ya. Nama wajah pemerintahan kita. Kita tahu Jokowi ini sosok yang santun, yang kalem. Kok menterinya sampai begini, sampai quote unquote sampai liar. Dari 4 kali yang saya menyaksikan Bu Risma marah-marah, yang hari ini menurut saya tidak bisa ditoleransi. Masa seorang menteri mengatakan tak
tak tembak kau. Sampai 2 kali begitu. Sampai tunjuk-tunjuk, ya. Terus siapa namanya, saya lupa yang anak muda itu, dia langsung berdiri, mau minta maaf, didorong sama Bu Risma. Jatuh lagi, duduk lagi gitu. Ini sudah lebih dari kasar. Seorang menteri tidak boleh berperilaku demikian, Mas Wahyu. Sekali lagi, Karena ini juga bukan hanya mencoreng. diksi, tetapi juga ada gestur kemarahan yang ditunjukkan ya, yang itu untuk sebagian besar masyarakat dinilai kurang baik begitu. Jelas, kurang baik. Apapun tujuannya, bukan begitu caranya. Kita berkomunikasi, ada tujuan dan ada cara. Yang bagus adalah tujuannya bagus, cara mencapai tujuan itu juga bagus. Jangan caranya itu brutal gitu. Ini yang hari betul luar biasa. Tak tembak kau. Ini apaan Mas Wahyu? Sampai begini. Seorang menteri loh. Walaupun Bukan tadi yang seorang preman. dikatakan oleh Bang Abednego memang ada permasalahan yang harus dituntaskan, terutama di Kementerian Sosial. Itu salah satu yang membuat Presiden juga menunjuk Bu Tri Risma hari ini untuk mengisi pos Menteri Sosial. Nah, Prof. Cipta, saya ingin tanyakan soal bagaimana gaya komunikasi pejabat publik kita. Karena kalau kita bicara soal pejabat publik, bukan Bu Risma saja. Kita tahu beberapa tahun yang lalu ada nama Basuki Cahayapurnama, misalnya Pak Ahok. Membandingkan keduanya ini bagaimana kira-kira pejabat publik harus menampilkan cara gaya komunikasi seperti itu. Nanti dibahas lagi di segmen berikutnya, Prof. Tetap bersama kami. Saya tidak mau lagi lihat seperti ini. Kalau lihat seperti ini, tak pindah semua ke Papua. Ancaman Menteri Sosial Tri Risma hari ini akan memutasi aparatur sipil negara ASN Kementerian Sosial saat meninjau dapur umum di Balai Wiata Guna, Bandung, Jawa Barat 13 Juli lalu, bukan tanpa alasan. Bukan sekedar bawahannya tidak mau membantu teknis di dapur umum, melainkan ada pesan di balik itu. Mengapa Papua? Karena Papua merupakan provinsi termiskin di Indonesia dengan angka kemiskinan 26,86%, naik dibanding semester kedua tahun lalu. Dan Papua menjadi perhatian khusus untuk penanggulangan kemiskinan tahun ini bersama 6 provinsi lainnya. Dalam kunjungannya ke Jayapura hari Minggu, Risma bahkan mengatakan kemungkinannya berkantor di Papua. Pengentasan kemiskinan di Papua melibatkan lingkungan akademis dari Universitas Cendrawasih dan lingkungan rohani Dewan Gereja. Tim Liputan, Metro TV. Ya, itu kabar terbaru bahwa Risma akan berkantor di Papua. Bang Abednego, ini sebenarnya inisiatif dari Bu Risma atau jangan-jangan ada perintah dari istana? Yang kami pahami mungkin ini Ibu Risma memberikan concern ya terkait dengan Papua. Karena memang kita itu mendapat arahan dari Pak Presiden untuk menghapus kemiskinan ekstrim di 2024 dengan dimulai dari 7 provinsi dan salah satunya itu adalah Papua. Mungkin itu bentuk concern beliau ya terhadap bagaimana pengentasan kemiskinan ekstrim ini bisa dicapai, dan kemudian juga kita tahu bahwa salah satu wilayah yang kemiskinan ekstrimnya cukup tinggi itu ada di Papua. Untuk apakah ada arahan khusus Pak Presiden harus berkantor di sana, saya terbuka menyampaikan saya tidak mengetahui terkait dengan hal itu, Mas Wahyu. Oke, jadi tidak tahu apakah itu inisiatif Bu Risma atau memang diperintah Presiden ya? Ya, saya tidak tahu persisnya ya seperti apa. Tapi yang kami tangkap dari penjelasan itu bahwa dari pernyataan itu adalah merupakan bentuk concern beliau terkait dengan bagaimana penanganan kemiskinan ekstrim juga di wilayah Papua. Begitu, Wahyu. Iya. Bicara soal kinerja, Bang Abednego, KSP ini kan kerap merilis ada data kinerja kabinet gitu, menteri-menteri pembantu Presiden. Kalau Bu Risma ini penilaiannya bagaimana? Kami ketepatan memang di periode ini tidak ada yang seperti itu ya untuk penilaian kinerja, karena itu memang menjadi hak prerogatifnya Pak Presiden. Tetapi selama ini kami memang bekerja di dalam bagaimana upaya melakukan akselerasi dari program-program yang ada.
Nah, memang kami menyadari bahwa di Kemensos itu tantangannya memang cukup banyak karena memang kita punya satu bisa dikatakan problem serius di mana terkait dengan data dan sisi lain juga pemerintah sebenarnya cukup signifikan menyalurkan anggaran untuk bantuan sosial termasuk juga perlindungan sosial dan semua ini memang berkaitan dengan data yang juga berkaitan dengan peran-peran bagaimana bekerja sama antara pusat dan daerah. Jadi ini memang satu kompleksitas yang nggak mudah tetapi harus kita selesaikan. Mungkin situasi harapan dan keadaan lapangan tidak sesuai yang bisa menciptakan seperti yang dilihat di media terkait dengan Ibu Risma. Ya, baik. Saya ingin kembali ke Prof. Cipta. Prof, gaya komunikasi pejabat yang meledak-meledak seperti Bu Risma ini kan bukan cerita baru begitu ya. Kita tahu beberapa tahun lalu di Jakarta ada Pak Ahok misalnya. Bagaimana Anda membandingkan atau menilai gaya komunikasi kedua pejabat publik ini? Yang satu mantan pejabat publik. Ya, salah satu kelemahan komunikasi Bu Risma adalah Bu Risma ini terlalu cepat berkesimpulan. Masalah yang dihadapi itu belum tentu benar. Seperti kasus Gorontalo kan, akhirnya ketahuan kan, miskom. Seorang pemimpin harus cool, harus pelajarin dulu masalahnya. Jangan cepat-cepat bereaksi, apalagi bereaksinya marah-marah. Jelas sekali, keliru dia, keliru. Itu kan menyangkut ada 26 nama yang katanya belum terdaftar dalam sistem PKH itu. Ternyata setelah ditelusurin, 26 nama itu sudah terdaftar, tapi memang belum cair uangnya dari bank. Keliru Bu Risma. Dia langsung tuduh kan, bagaimana itu salah satu kelemahannya. Tapi saya tahu kenapa Bu Risma sering marah, karena Bu Risma tahu ya bahwa birokrasi di negara kita, terutama di Kementerian Sosial ini memang very bad. Dia mau dobrak birokrasi itu, tapi tetap dobraknya bukan marah-marah. Keliru. Ya. Saya mengatakan, ya bukan saya sombong. Bu Risma walaupun sudah menteri, patut belajar komunikasi dulu lagi menurut saya. Oke. Jadi sama atau beda dengan Pak Ahok misalnya? Kenapa? Beda atau sama dengan Pak Ahok gaya komunikasinya yang kerap kali marah? Begini Mas Wahyu, dalam textbook komunikasi diajarkan seorang pemimpin tidak boleh marah-marah ngomelin anak buahnya di depan publik. Tidak boleh. Ya. Itu fatal, tidak boleh. Ya. Marah-marah panggil anak buahnya, masuk ke ruang kerja, maki-maki. Kamu ini kurang ajar macam-macam. Di depan orang banyak tidak boleh. Itu bukan Cipta Lesmana yang ngomong, textbook teori. Awas, ingat ya. Oke, baik. Prof. Cipta Lesmana, terima kasih. Bang Abed Nego Tarigan juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan ini Bu Risma juga menyaksikan perbincangan kita di malam hari ini. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak.